Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan strategi pembelajaran agenda kepemimpinan strategis pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Saya Sri Untari, Widya Suara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan survei Leadership for Smart Governance yang dilakukan oleh LAN tahun 2021, maka tuntutan organisasi saat ini adalah inovasi, kemudian digitalisasi, pengembangan SDM, kemudian pelaksanaan kerja yang lebih efisien, dan membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi. Oleh karena itu, kompetensi pemimpin yang dibutuhkan saat ini yang pertama adalah berpikir inovatif, memiliki mindset yang berkembang atau growth mindset, kemudian memiliki etika dan integritas, berpikir sistemik, menguasai teknologi digital, mampu berkomunikasi efektif, mampu membangun kolaborasi, mengelola perubahan, mampu memecahkan masalah kompleks, dan memimpin transformasi digital. Oleh karena itu, kebijakan pelatihan kepemimpinan mulai dari pelatihan kepemimpinan pengawas, administrator, dan pelatihan kepemimpinan nasional, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, mengalami perubahan. Aspek-aspek yang berubah yaitu strategi pembelajaran, kemudian tempat penyelenggaraan pelatihan, juga pemanfaatan e-learning, kurikulum, juga evaluasi. Kompetensi yang dibangun pada pelatihan kepemimpinan strategis, yaitu pemimpin harus mampu membangun sinergi antara unit organisasi dan stakeholder, juga mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya, serta memiliki karakter terbuka dan mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil yang berdampak luas. Model pembelajaran yang diterapkan pada pelatihan kepemimpinan yaitu blended learning, dan untuk PKN 2 ini meliputi 923 jam pelajaran yang ditempuh selama 107 hari pelatihan. Berikut ini adalah learning journey untuk PKN tingkat 2. Peserta akan melalui 7 tahapan. Yang pertama adalah klasikal tahap pertama, yang kedua adalah self learning, yang ketiga ada e-learning, kemudian yang keempat adalah taking ownership, kemudian yang kelima ada klasikal tahap kedua, kemudian yang keempat aktualisasi kepemimpinan kolaboratif, dan yang terakhir adalah tahap klasikal ketiga. Kurikulum pelatihan dikelompokkan menjadi 3 kelompok mata pelatihan. Yang pertama adalah kelompok mata pelatihan inti yang dilakukan melalui belajar mandiri, e-learning, experiential learning, dan klasikal. Yang kedua adalah kelompok mata pelatihan dasar, dan yang ketiga adalah kelompok mata pelatihan pilihan. Peserta akan melakukannya secara mandiri yang memuat agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Dengan terbitnya kebijakan baru, beberapa mata pelatihan mengalami perubahan, di mana pada agenda 1 terjadi pembaharuan materi, sedangkan untuk agenda 2, organisasi adaptif mengalami perubahan menjadi kepemimpinan digital, dan 2 mata pelatihan lainnya hanya mengalami pembaharuan materi. Untuk agenda 3, mata pelatihan dialog strategis berubah menjadi manajemen strategis sektor publik, sedangkan untuk marketing sektor publik dan isu strategis hanya terjadi pembaharuan materi, dan ada penambahan mata pelatihan baru yaitu public-private partnership. Untuk agenda keempat, tidak ada penambahan materi, hanya terjadi pembaharuan materi. Berikut ini adalah refleksi keterkaitan materi agenda pada PKN 2 yang saya ambil dari slide-nya Dr. Momon Rifai. Agenda 1 yaitu agenda mengelola diri yang terdiri dari 2 mata pelatihan. Diharapkan peserta mampu membangun personal mastery dan integritas kepemimpinan. Selanjutnya masuk ke dalam agenda kedua yaitu kepemimpinan strategis. Peserta diharapkan mampu melakukan eksplorasi kreatif dan gagasan yang bernilai atau bermanfaat. Selanjutnya memasuki agenda ketiga yaitu manajemen strategis. Peserta diharapkan mampu melakukan diagnosis organisasi dan teknik publikasi dari gagasan atau idenya. Memasuki agenda keempat yaitu aktualisasi kepemimpinan strategis, ada 3 mata pelatihan yaitu yang pertama visitasi, di mana peserta akan melakukan komparasi dalam penerapan agenda 2 dan 3 serta beberapa mata pelatihan pada instansi. Kemudian untuk VKN, peserta akan merumuskan policy brief berdasarkan lesson learned pada lokus visitasi. Kemudian pada proyek perubahan ini, peserta akan melakukan aktualisasi kepemimpinan strategis. Adapun tujuan agenda kepemimpinan strategis atau agenda 2 adalah membekali peserta dengan kemampuan strategis melalui penerapan organisasi adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi.
Penjelasan untuk kepemimpinan digital yaitu pemimpin harus memahami teknologi informasi dan mampu melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Kemudian untuk penjelasan kepemimpinan kewirausahaan atau entrepreneurship yaitu pemimpin harus mampu memanfaatkan peluang, menciptakan terobosan inovatif, memobilisasi stakeholder, dan optimalisasi sumber daya yang terbatas untuk mewujudkan tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan untuk organisasi pembelajar atau learning organization, pemimpin harus paham dan mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan, teknik dan metode implementasi dalam proses transformasi untuk membangun organisasi pembelajar. Berikut ini adalah overview mata pelatihan agenda 2, diawali dengan mata pelatihan kepemimpinan digital, yaitu mata pelatihan yang membekali peserta dengan pemahaman tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dan melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Hasil belajarnya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Indikator keberhasilannya adalah yang pertama, mengeksplorasi perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap organisasi. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan peran dan fungsi kepemimpinan di era digital. Materi pokok untuk mata pelatihan ini ada 4. Yang pertama adalah konsep kepemimpinan digital, yang kedua adalah e-leadership dan kompetensi digital, kemudian yang ketiga adalah strategi digital, dan yang keempat adalah kompetensi dalam kepemimpinan digital. Berikutnya adalah mata pelatihan kepemimpinan kewirausahaan. Mata pelatihan ini membekali peserta untuk memahami model kepemimpinan kewirausahaan yang diindikasikan dengan kemampuan memanfaatkan peluang, menciptakan terobosan inovatif, memobilisasi stakeholder, dan optimalisasi sumber daya yang terbatas untuk mewujudkan tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Hasil belajarnya adalah peserta diharapkan mampu menganalisis kepemimpinan kewirausahaan, dan keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menganalisis kepemimpinan kewirausahaan. Indikator keberhasilannya adalah peserta mampu menjelaskan konsep kepemimpinan kewirausahaan, mampu mengimplementasikan serta mengorganisir kepemimpinan kewirausahaan. Ada 4 materi pokok pada mata pelatihan ini. Yang pertama adalah perkembangan dan tantangan organisasi, kemudian yang kedua adalah kepemimpinan kewirausahaan, kemudian yang ketiga adalah membangun kompetensi kepemimpinan kewirausahaan, dan yang keempat adalah menyusun rencana peningkatan kompetensi kepemimpinan kewirausahaan. Yang ketiga adalah mata pelatihan organisasi pembelajar atau learning organization. Mata pelatihan ini membekali peserta untuk memahami prinsip organisasi pembelajar, kemudian tantangan dalam organisasi pembelajar, selanjutnya diagnostik kebutuhan membangun organisasi pembelajar serta strateginya, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Sedangkan hasil belajarnya adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan strategi membangun organisasi pembelajar serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Sedangkan indikator keberhasilannya adalah peserta mampu menjelaskan prinsip-prinsip organisasi pembelajar, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dalam membangun organisasi pembelajar, kemudian menjelaskan teknik dan metode yang mendukung implementasinya, serta menjelaskan transformasi dan strategi membangun organisasi pembelajar. Materi pokok pada mata pelatihan ini ada 3. Yang pertama adalah konsep organisasi pembelajar, kemudian yang kedua adalah membangun organisasi pembelajar, dan yang ketiga adalah mengelola organisasi pembelajar. Strategi dan alat bantu atau media yang digunakan pada pembelajaran agenda kepemimpinan strategis, yaitu untuk strategi yang pertama adalah selected background reading, kemudian ada ceramah interaktif, kemudian juga pemutaran film pendek, kemudian pembahasan kasus, diskusi kelompok, dan paparan kelompok. Adapun alat bantu atau medianya, ada modul pelatihan, kemudian ada bahan paparan, kemudian background reading, ada kasus terpilih, dan ada petunjuk dalam diskusi. Agenda kepemimpinan strategis ini untuk self-learning ada di hari ke-6. Kemudian untuk distance learningnya yaitu pada hari ke-13, ke-14, dan ke-15. Dan untuk klasikalnya yaitu pada hari ke-36.
Berikut ini adalah rencana pembelajaran. Untuk sinkronus pertama, fasilitator akan memulainya dengan perkenalan diri dan menyapa peserta, kemudian akan melakukan bina suasana kelas. Selanjutnya overview pembelajaran PKN 2 dan menjelaskan tujuan pertemuan agenda 2 serta ragam aktivitasnya. Kemudian akan memutarkan video tentang Agile Organization versus Traditional Organization dan meminta tanggapan dari peserta. Kemudian akan memberikan overview mata pelatihan agenda 2 dan mereview pembelajaran mandiri di mana peserta akan memaparkan esai yang dibuat untuk setiap mata pelatihan. Di bagian akhir akan dilakukan pembagian kelompok menjadi 3 kelompok kecil serta penjelasan untuk kegiatan asinkronus. Asinkronus pertama dilakukan untuk kelompok kecil yang sudah dibuat, yaitu peserta akan melakukan benchmarking terhadap organisasi atau perusahaan yang telah menerapkan kepemimpinan strategis. Untuk kisi diskusinya, yang pertama adalah deskripsi penerapan kepemimpinan strategis, kemudian juga keterlibatan pihak-pihak dalam pencapaian kinerja organisasi, kemudian dampak positif implementasi kepemimpinan strategis, lalu lesson learned yang didapat dari benchmarking tersebut. Seluruh hasil diskusi ini disiapkan dalam bentuk PowerPoint untuk dipresentasikan. Sinkronus kedua yaitu hari ke-14, fasilitator memulai dengan ice breaking, kemudian kegiatannya adalah pemaparan hasil diskusi kelompok. Setelah itu ada penyimpulan bersama dan dilanjutkan dengan penjelasan asinkronus kedua. Asinkronus yang kedua masih untuk kelompok, yaitu masing-masing kelompok mendiskusikan bagaimana menerapkan hasil benchmarking terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi pemerintahan dengan penerapan kepemimpinan strategis. Sinkronus ketiga yaitu hari ke-15, fasilitator kembali mempersilahkan peserta untuk melakukan pemaparan atas hasil diskusinya dan masing-masing kelompok saling memberikan feedback. Selanjutnya dilakukan perumusan dan pembacaan hasil diskusi, diakhiri dengan penjelasan tugas individu. Selanjutnya fasilitator menutup pembelajaran agenda kedua untuk sesi distance learning. Untuk asinkronus ketiga hari ke-15 yaitu berupa tugas individu di mana peserta harus mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan penerapan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan dan organisasi pembelajar di unit organisasi masing-masing. Kemudian strategi apa yang akan dibangun terkait kompetensi kepemimpinan strategis dan dibuat dalam bentuk naskah. Untuk sesi klasikal yang akan dilakukan pada hari ke-36, yang pertama adalah dilakukan bina suasana kelas, kemudian dilakukan penajapan terhadap materi agenda 2, dan terakhir adalah menutup pembelajaran agenda 2. Demikianlah pemaparan strategi pembelajaran agenda kepemimpinan strategis. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.